Yang terakhir minggu lalu saya menyampaikan mengenai istri Daud, yaitu salah satu istri Daud, yaitu anaknya Raja Saul yang mana namanya Michal. Dia mengatai Daud. Waktu Daud melompat-lompat menari bagi Tuhan, dia ngenyek, dia merendahkan, dikatakan, wah, ngisi-sini banget seorang raja, petakilan gitu ya, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, petakilan, ora isin toh katanya. Dan Daud berkata, oh, aku bahkan mau merendahkan diriku lebih lagi dengan hamba-hambaku. Kalau kamu merasa sebagai anak raja, kamu ngenyek aku, kamu menghinakan aku, maka aku akan di hadapan Tuhan bersama dengan para hamba-hamba. Aku akan jempalitan gitu. Aku akan salto. Aku nggak malu untuk menyanyi, menari di hadapan Tuhan. Nah, itu yang terakhir. Nah, saudara, di dalam sejarah kehidupan ini masih zaman abad kita ya. Saya mempelajari paling tidak ada 5 orang yang waktu mereka ngenyek tentang Tuhan, yang terjadi adalah kematian. Saudara tahu cowok yang pakai kacamata bulat, coba ini ditayangkan nih. Siapa ini kira-kira cowok yang pakai kacamata bulat ini? Saudara pasti tahu, co-foundernya Beatles ya, tahun 60-an. Nah, ini siapa yang tahu? John Lennon. Nah, John Lennon ini berkata, kekristenan itu akan berakhir, akan dengan cepat berlalu dan hilang. Saya yakin banget, saya nggak usah berargumentasi mengenai kekristenan. Dan Yesus, oke, tetapi Yesus itu sangat simple, sangat sederhana katanya. Tetapi kami katanya, Beatles itu lebih famous, lebih terkenal dari Yesus. Dia bilang gitu. Kata-katanya ini disambut dengan kemarahan dari begitu banyaknya orang Kristen, begitu banyaknya fansnya, dan apa yang terjadi? Mereka marah dan John Lennon tidak lama kemudian dia ditembak mati. Ya. Dan kata-katanya itu menggaung. Sampai kapanpun orang ingat, kalau ingat John Lennon, ingat kata-kata yang melukai Tuhan Yesus, yang menyombongkan dirinya. Ada lagi perempuan yang sangat terkenal, cantik, sampai diundang di kepresidenan. Nah, ini dia. Siapa saudara? Siapa? Marilyn Monroe. Wow, saudara sini kok suaranya yang pria ya tadi yang denger ya. ini perempuan cantik banget, seksi banget. Dia menjadi simbol seks. Iya. Dia itu juga menghina Tuhan Yesus. Satu kali penginjil besar yang namanya Billy Graham, ya, dia berumur hampir 100 waktu meninggal, belum lama. Billy Graham ini ngomongin sama Marilyn Monroe, kamu terima Yesus ya, kamu jangan sampai dengan kata-katamu kamu melukai dirimu sendiri, bertobat, terima Yesus. Dia bilang, aku gak butuh Yesusmu. Dia bilang begitu. Aku gak butuh Yesusmu. 1 minggu kemudian dia mati. Bunuh diri. Umurnya masih belum 40 rasanya waktu dia mati. Atau kalaupun 44.
40 awal. Ya, begitu tenarnya, cantiknya dieluk-elukan, tetapi dia menolak Yesus. Dan dia dari mulutnya itu keluar kata, aku nggak butuh Yesusmu, kamu pergi dengan Yesusmu, katanya. Dan yang terjadi demikian, dia mati muda. Lalu saudara tahu kapal yang tenggelam, kapal besar yang terkenal banget ya. Ini kapal dibangun dengan kemegahan, kemewahan, dengan uang yang dihabiskan jutaan dolar, suatu kebanggaan. Lalu yang desain pembangunnya namanya Thomas Andrews. Dia pembangun dari ini kapal namanya Titanic ya, Titanic. Dia berkata begini, ini kapal begitu luar biasanya, dahsyatnya, gedenya, luar biasa, megahnya, indahnya, mahalnya, bahkan Tuhan sendiri tidak akan mampu untuk menenggelamkan. Dia bilang begitu. Bahkan Tuhan sendiri tidak mampu untuk menenggelamkan ini kapal. Tiba-tiba saat dia berlayar, dia ketemu dengan gunung es dan duar, nabrak dan sinking, tenggelam. Ada filmnya ya, Titanic 1 kalau nggak salah. Dan orang-orang mulai diselamatkan, ada yang tidak bisa selamat dan sebagainya, dan kandas, karam, dan hanya tinggal bangkainya saja di bawah laut sana. Tetapi dunia juga tidak belajar bahwa pernyataan-pernyataan kita, pernyataan-pernyataan mereka itu akan membahayakan mereka, menantang mereka sendiri. Ya, kita berdoa hari-hari ini karena kita mendengar ada kutukan kepada Israel. Kita berdoa, saudara, karena kita tidak mau negara kita dikutuk. Karena siapa yang mengutuk maka dia akan terkutuk. Kita nggak mau. Kita berdoa bagi bangsa Indonesia, bagi orang-orang di Indonesia yang tidak mengerti, mereka ngutukin Israel. Yang keempat, ada yang namanya ini Presiden Brazil ya. Selama dia nyapres, dia berkata begini, kalau saya mendapatkan suara, nah itu dia namanya, kalau saya mendapatkan suara 500.000 dari kelompok saya, bahkan Tuhan pun tidak bisa menyingkirkan saya dari kepresidenan. Ya, dia akhirnya memenangkan itu, tetapi dia sakit 1 hari sebelum pengangkatan kepresidenan. Jadi dia memenangkan, tetapi 1 hari sebelum dia diangkat jadi presiden, dia sakit, tiba-tiba aja sakit dan mati. Ini dia. Betapa bahayanya kata-kata yang menentang Tuhan, menentang yang dia tahu bahwa dia kebanggaan, kesombongan itu akhirnya menuai sendiri. Ya, lalu yang kelima, yang terakhir, yaitu Gazuza. Ini adalah penyanyi, pengarang lagu dan puisi dari Brazil. Lalu pada waktu dia bikin show, di show-nya, performance-nya, dia show di Rio de Janeiro. Lalu dia ngambil 1 rokok, dia hisap, dan dia begini, buat kamu Yesus, katanya.
Dan apa yang terjadi? Nggak lama, umur 32, dia kena kanker paru-paru dan dia mati. Matinya mengerikan sekali. Sakitnya luar biasa mengerikan sekali. Masih umur 32. Itulah kita belajar ya dari kesalahan orang-orang dunia dengan bahasa-bahasa mereka, dengan kata-kata mereka, dengan ejekan mereka, dengan cemoohan mereka. Kita sebagai orang percaya itu kita harus sungguh-sungguh belajar menjaga mulut kita. Sebab kita ini sedang menulis buku kehidupan. Buku kehidupan. Nah, buku kehidupannya mereka itu yang tercatat. Akhir dari hidup mereka itu yang tercatat. Semua orang seluruh dunia, ya banyak yang ngerti bagaimana dia ini, mereka ini mati karena mereka mengolok Tuhan. Ya, waktu minggu lalu saya berkata bahwa ya kita telah diselamatkan oleh darah Yesus. Kita telah ada jaminan keselamatan hidup kita. Namun upah kita di surga nanti, kecil atau besarnya rumah kita, upah mahkota kita, ada warna apa aja di mahkota ini ya, batu mutiara, berlian, permata yang elok-elok itu, warna apa saja tergantung dari perbuatan kita selama di bumi. Tergantung dari bagaimana kita menjalani kehidupan rohani kita, manusia roh kita, membangun rohani iman hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita Kristen saja, terima Yesus saja, tetapi kita tidak melakukan tugas kita selama di bumi, maka kita nanti tidak akan dapat upah. Ya. Saya akan baca ulang supaya saudara ngeh dengan ayat ini, yaitu Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Jadi perbuatan kita ini akan nantinya diperhitungkan. Makanya ada buku kehidupan. Ada buku kehidupan untuk kita nanti direkod, nanti pada akhirnya dijumlah. Ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang berkata, oh enggak, semua oleh anugerah. Jadi kalau oleh anugerah kita enggak bisa berbuat apa-apa. Kita enggak usah melayani. Sudah anugerah Tuhan, kita ongkang-ongkang. Coba aja saudara, di dunia saudara ini bilang, oh aku sudah dapat anugerah. Jadi aku gak usah kerja, aku hari-hari berdoa aja, nanti berkat Tuhan datang. Ada gak saudara? Gak ada. Ya, kita harus mengusahakannya. Saudara harus bekerja dengan giat, saudara harus berpeluh. Ya, saudara bangun tidur, udah harus mikir kerja hari ini, ya belanja apa hari ini ibu-ibu, ya mikir nanti bulan depan omset supaya naik gimana caranya, gimana supaya saya compete dengan
toko-toko sebelah saya. Bagaimana supaya saya bisa berbeda toko saya? Gimana supaya perusahaan saya bisa maju di zaman yang seperti ini? Kita nggak bisa bilang gini, ya memang ini paceklek KBKB iki agak surut, jadi ya wes pancet, memang pekerjaanku gini. Nggak bisa ngomong gitu, saudara. Coba aja lihat etalase saudara sudah ngedel enggak? Orang kalau datang jijik enggak gitu ya. Karena ada hal yang begitu di mana orang mereka pikir hanya berdoa, tidak berusaha, tidak giat, tidak rajin, tidak bersihin tokonya, tidak memperbaharui etalasenya. Terus gebere wis kumal. Kalau warung gebernya udah warnanya udah debu, warna coklat, ambune tengik, ya, terus kecoake oke, pada berkeriapan. Satu kali kami ke wedangan, lagi duduk sana madep jalan, saya madep sana, madep dalam, tiba-tiba tikus kejar-kejaran, nyantai, buntutnya panjang. Aduh, nggak mau ke situ lagi. Ngeri. Ya, kalau makanannya diinjak-injak tikus terus piye? Ya kita mau tempat yang bersih dong. Dibilangin juga, wah, neng kono kuwi anu banget, laris banget. Tapi katanya, tapi yang lihat dalam dapurnya rogete ra umum. Loh, saudara diomongin gitu masih tetap mau makan enggak? Enggak mau. Hanya yang kolu saja, enggak anu ya. Saudara kan tetap makan di sana. Tapi kita sekarang cari tempat yang nyaman, kafe yang enak ya, yang ada free wifi ya, lalu AC, lalu free refill. Refill itu apa saudara? Jok teh bebas sesukanya, jok air putih tambah lagi sebebasnya. Ada yang warung poe nasi gratis, makan sak wakul ora apa-apa, bayare podo ya. Tetap ada pembaharuan ya. Nah, demikian juga dengan keselamatan saudara. Kita nggak bisa ongkang-ongkang, kita bilang berkat Tuhanlah nanti yang akan gerojok menjadikan saya kaya raya. Saya nggak usah kerja, nggak usah berusaha, nggak usah memperbaharui kinerja saya. Datang mepet-mepet, males, telat, bangun kesiangan. Kalau pulang gendang cepet-cepet, pengen sampai rumah. Kerja bohong, ngambil waktunya bos, baca media sosial, telepon-teleponan, cheating, nulis-nulis dan sebagainya yang bukan pekerjaan bos. Itu membahayakan diri sendiri. Nggak akan dapat upah. Tapi seorang yang sungguh-sungguh bekerja, dia akan maju, dia akan advance, dia akan lebih dari yang lainnya. Dan dia akan dihargai dengan upah-upah, dengan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, kenaikan gaji, insentif ya, tambahan-tambahan, bisa nanti pergi ke luar negeri, pergi ke luar kota, dikasih uang ini, uang itu, uang ini, uang itu. Wah, luar biasa. Demikian juga dengan di sorga. Kalau saudara tidak advance, tidak maju, tidak sungguh-sungguh, tidak melakukan firman Tuhan, maka saudara nggak dapat upah. Di sini dikatakan bahwa
Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Lalu 1 Petrus 1 ayat 17 juga dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya. Jadi selama kita numpang di dunia ini, kita hidup dengan penuh ketakutan akan Dia. Bukan takut ki wedi, bukan, tetapi kita gentar akan firman-Nya, kita melakukan segenap firman-Nya. Itu yang dimaksud. Karena apa? Kita nantinya akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita, dan kita akan menerima upah sesuai dengan perbuatan kita. Ada orang-orang yang tidak menerima upah karena apa? Karena mulutnya, karena perbuatannya. Aduh, ngomong sembrono kaya ngono. Bose mikir males ngeki upah. Iya enggak? Saudara sini yang punya karyawan, kalau lihat karyawannya kerja keras, saudara kan aduh terenyuh ya. Ini bela perusahaan, bela daganganku. Wis tak kei luweh wis. Ya. Tak titipi iki, tak titipi kuwi, tak kei iki, tak kei kae. Tapi kalau saudara lihat wis males. Orang ngerjake apa-apa, cuman kalau disuruh baru kerja. Aduh, kalau enggak disuruh enggak ada inisiatif. Aduh, coba gini mau ngetoke uang yo mejen toh saudara, ya enggak? Meh ngetoke duit iki, aduh gek cangkeme koyo ngene nek ngomong kok pedes. Sampai dikuyi ibu-ibu di sana. Maaf ya, ini fakta. Fakta. Tetapi kalau seorang berubah, manis, dia baik, melakukan pekerjaan dengan baik, dia menghormati tuannya, dia bela pekerjaan tuannya. Oh, tidak lama gaji naik. Ya. Ada peningkatan-peningkatan, semuanya sama berdasarkan perbuatannya. Coba saudara sama Tuhan, gimana saudara cinta sama Tuhan? Saudara masih dalam keadaan saudara gak punya, dalam keadaan saudara sakit, masih muji Tuhan, terima kasih sama Tuhan gak? Saya kalau ada rasa sakit, puji Tuhan. Sengkring, haleluya, tak nyanyiin sekalian. Puji Tuhan. Anakku iki wis lorong ini sih puji Tuhan. Wes tak berkati weh. Daripada ngeluh terus, aduh ramari-mari Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kenapa engkau gak sembuhkan saya sih Tuhan? Iya kan? Beda sikapnya, attitude-nya, masih ingat gak? Ya. Attitude, mentality, singa. Iya. Itu sebabnya kita harus senantiasa ingat akan setiap perkataan kita, perbuatan kita, semuanya dinilai saudara. Semuanya nanti terdaftar, terrekord dalam buku kehidupan. Saya bacakan lagi di Wahyu 22 ayat 12. Saya minta saudara yang bacakannya 23. Membalas sesuai apa?
perbuatannya. Perbuatannya. Di dalam Alkitab waktu lalu ya kita belajar mengenai mereka-mereka yang tercatat mengenai keburukannya ya. Mereka tercatat karena mereka tidak mau memberikan bahunya untuk membangun tembok Yerusalem. Dicatat namanya. Lalu Mikal ngatain Daud. Kata-katanya dicatat dan akhirnya dia apa? Dia mandul. Dia tidak punya anak seumur hidupnya. Nah, sekarang kita akan belajar orang yang hidupnya luar biasa. Ini kebalikannya yang tercatat dalam firman Tuhan, yang selamanya namanya harum, selamanya dikenang sebagai orang yang luar biasa. Saya angkat yaitu nama seorang wanita bernama Ruth. Ya, saudara tahu Ruth ini orang Moab. Dia dikawini oleh orang Israel, Mahlon. Jadi Elimelech punya istrinya namanya Naomi, ya, suami istri. Lalu mereka punya 2 anak namanya Mahlon dan Kilion. Nah, saat Bethlehem sedang kelaparan, maka mereka ini berempat pergi ke Moab, ke negara tetangga. Kira-kira kalau Indonesia ke Malaysia gitu ya, atau ke Brunei Darussalam. Wah, sana semuanya kebudayaan beda, tata cara beda, penyembahannya beda, Allahnya beda, dewa-dewanya beda, mereka menyembah dewa. Ya, tapi ini 2 anak nih ngawinin 2 perempuan Moab. Satu namanya Ruth, satu namanya Orpah. Akhirnya Elimelech meninggal dan 2 anak lakinya juga meninggal. Jadi tinggal siapa saudara? Tinggal Naomi sama menantunya. Waduh, ada salah apa ya? Kok bisa tiba-tiba semuanya mati ini laki-laki? Tapi kadang-kadang gitu saudara. Ada sesuatu yang ingin Tuhan munculkan jikala kesesakan. Maka Naomi berkata kepada kedua menantunya, sudah aku mendengar bahwa Bethlehem sudah mulai panen lagi. Aku mau balik. Kalian balik ke bapak ibumu aja. Mereka bilang, gak mau mama. Wah, berarti ini mertua yang luar biasa ya. Saudara, kira-kira jadi mertua yang luar biasa enggak? Mantune ngintil, aku pokoknya melu ngewangi, aku ora diditin Nduk. Ora apa-apa, aku rasa dikei apa-apa, aku sing tak kerja mak. Luar biasa. Nah, ini menantu-menantu bilang, aku pokoknya melu mbak, melu boe. Boe bilang, ojo wis, aku wis ra iso duwe anak meneh. Kalian mau mengharapkan apa? Kalian pulang ke rumah bapak ibumu. Aku mau pulang. Orpah sambil nangis-nangis. Oh, kamu sudah baik banget sama aku. Gimana dong? Oh ya wes. Akhirnya dia cium, dia peluk, dan dia pergi. Air mata, pelukan, ciuman, kata-kata yang baik tidak menjamin. Ya. Dia pergi dan selamanya namanya tidak pernah lagi tertulis dalam Alkitab. Kemudian Ruth disuruh pergi, wes, kalau iparmu sudah pulang, kamu pulang. Dia bilang, jangan tahan aku,
Jangan suruh aku. Mari kita baca. Ini menjadi suatu khotbah terkenal, speech terkenal, pernyataan yang sangat terkenal dari perempuan Moab, perempuan asing, dan itu menjadi momen yang luar biasa. Rut 1 ayat 16 dan 17. Bahkan kitabnya pun disebut kitab Rut, nama yang luar biasa karena di dalamnya terdapat mentalitas, karakter, sifat yang luar biasa. Rut 1 ayat 16 saya akan baca, atau kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara, ini adalah khotbah, salah satu khotbah terkenal, terbaik, selfless, tidak egois sepanjang zaman. Kata-katanya menjadi suatu maklumat yang luar biasa, menjadi suatu kenangan yang luar biasa yang tidak terpisahkan dari namanya, yaitu Rut, orang Moab. Punya hati pikiran yang seperti ini. Dia tidak mempedulikan dirinya. Mertuanya sudah gak punya anak laki-laki yang bisa diharapkan untuk menikahi dia. Tidak punya harta, kere. Ya, ini namanya miskin totok. Ada miskin totok. Ya, ada Cina totok, ini miskin totok. Ya, miskinnya sudah nggak keru-keruan, sudah habis semuanya, dan dia nggak ngomong kalau masih punya tanah di Bethlehem, tapi tanah itu nggak tahu gimana mau jual apa. Pokoknya dia pulang dengan tangan hampa. Dan ini menantu tahu. Ini mertua tidak punya apa-apa lagi yang bisa diberikan kepadanya. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau. Sebab kemana engkau pergi, aku akan mengikuti engkau. Kemana engkau bermalam, di situ juga aku akan bermalam. Dan bangsamu menjadi bangsaku. Dan Allahmu menjadi Allahku. Luar biasa. Dan katanya, di mana engkau mati, aku juga akan mati di situ, dan di mana engkau dikubur, aku akan dikubur di situ. Luar biasa. Pernyataan yang sangat-sangat tidak egois. Kalau zaman itu, pada saat itu, kayaknya nggak ada harapan kan? Ya sudah janda, mau pergi ke Bethlehem, ke Israel, janda Moab, orang Israel, siapa yang mau ngawini? Gitu kan kira-kira. Dia merasa dirinya orang asing, mau datang ke negeri Israel. Dan miskin lagi, ya. Tetapi luar biasanya
orang yang menyangkal dirinya, yang tidak nuntut apapun, yang hanya mau memberikan hidupnya, dirinya. Wes, aku pokoknya mati sama kamu. Aku mau melakukan apa-apa untuk kamu. Dan ini perempuan, saudara, ini tertulis kata-katanya kekal selama-lamanya. Kata-kata kita yang seperti apa? Yang seperti tadi Marilyn Monroe? Atau seperti John Lennon? Yang terekam selamanya? Atau seperti Thomas Andrews, pendiri Titanic, kapal besar itu? Atau seperti itu tadi yang gembusin rokoknya, asapnya kepada Tuhan, katanya, ini untuk kamu Tuhan. Dia mati karena kanker paru-paru di usia yang sangat muda, 32 tahun. Atau kita ini belajar untuk hidup selfless, gak egois. Dan kata-kata yang seperti ini terekam selamanya. Itu sebabnya hati-hati. Kita mau ngomong agar memang lebih baik, saudara. Ya, gigit lidah saudara. Karena selamanya lo terekam. Tetapi Ruth merekam hidupnya, kata-katanya selamanya dengan kata-kata yang tidak egois. Dan akhirnya apa? Rupanya Tuhan pertemukan dia dengan Boas, pria yang kaya raya, yang punya tanah di mana-mana, punya ladang di mana-mana, punya hamba-hamba yang banyak, ya, dan masih single, saudara. Oh, single mau sama janda itu kan luar biasa. Tetapi ini janda bukan janda yang biasa-biasa, janda yang luar biasa, janda yang telah meninggalkan semuanya, dan itu kabarnya nyebar, saudara. Boas berkata, aku telah mendengar semuanya tentang engkau. Orang-orang menceritakan tentang engkau. Santer kabarnya orang api itu juga. Nah ya, orang elek juga wah santer. Tetapi orang api itu sampai Boas berkata, saya sudah mendengar semua orang menceritakan tentang engkau. Engkau yang rela meninggalkan keluargamu, meninggalkan bangsamu, ayah ibumu. Engkau datang ke sini nggak ngarepin apa-apa. Dia kerja dari pagi sampai sore, kena panas. Dia di belakang hamba-hambanya Boas ngambilin sisa-sisa padi. Ternyata dia dipek bos, ya. Dipek bos, saudara. Jadi istri bos. Dia jadi kaya raya. Lalu waktu dia mengandung, si Ruth ini mengandung, dan dia punya anak. Anaknya namanya Obed. Obed ini adalah bayi Raja Daud. Oh, Tuhan luar biasa kan? Nah, waktu dia mengandung punya anak, lalu ibu-ibu tuh loh, tonggo-tonggo nih bilang begini, wah, luar biasa Naomi, kamu punya cucu ya. Dari perempuan yang sangat berharga, yang nilainya lebih dari 7 pria. Kalau ada perempuan yang dilem kayak gitu, itu perempuan super. Lebih dari 2 pria, 3 pria aja sudah super. Apalagi dikatakan, ini loh menantumu, lebih dari 7 pria. Wah, itu yang ngelem tuh ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu kan ngerasa nih, ya di sini nggak ada.
Nggak ada. Ya, di luar sana ibu-ibu. Kuwi lho, mantune kuwi lho. Delok kan gayane. Dan ki klambine anyar neh. Munggah mudhun mobil gonta-ganti. Lah kuwi Grab kok gonta-ganti no. Ya. Kuwi lho lambene kelire beda-beda. Dihadiahi ya. Ya. Lan kuwi kemayu kuwi. Lho meteng meneh to. Mbok mbek sapa kuwi? Lho, mbek bojone. Ya, tetapi nah ibu-ibu kebanyakan ngomong gitu, tetapi ibu-ibu ini loh. Ibu-ibu pada kumpul waktu kelahirannya anaknya Ruth dan ngomong sama Mbak Hae, sama Naomi, menantumu ini, kamu mendapatkan menantu emas lebih dari 7 pria. Saya rindu di sini menantu-menantu dan calon-calon mantu ini ya, cewek-cewek ya. Begitu mulianya hatinya, begitu rendah hatinya, begitu tidak egoisnya, sehingga ibu-ibu itu podo ngelem. Wah, memang menantumu ini luar biasa. Jangan sampai dirasani kuwi duwe mantu kok yang ngono to. Lah kena apa to? Ya serang genah kuwi. Omongane, perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya semuanya di mana-mana enggak jadi berkat. Jangan sampai. Ini Ruth ternyata tidak hanya kata-katanya yang terekam luar biasa, kelakuannya. Jadi kata-kata itu seringkali kelakuan itu seringkali mengikuti kata-kata, saudara. Ya, apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Kita lihat kalau kata-katanya ndelewer, kata-katanya nggak benar, nah kelakuannya juga nggak benar. Ya. Tapi kalau kata-katanya, wah ini api ini kata-katanya, bagus, kata-katanya mulia, itu kata-kata keluar dari isi hati. Nah kelakuan juga keluar dari isi hati. Itu sebabnya baik-baiklah mengatur kata-katamu. Baik-baiklah untuk sebelum ngomong itu dipikirkan baik-baik. Jangan emosi. Sebelum bertindak dipikir baik-baik. Ya. Itu sebabnya kita melihat bagaimana Ruth ini menjadi teladan sepanjang zaman. Hidupnya begitu penuh pengorbanan. Banyak yang korban sedikit aja nggak mau. Suruh korban aja ngerasani. Keluar uang lagi. Tetapi tidak dengan Ruth. Dia bilang, aku kerja lagi. Besok lagi aku bangun pagi kerja lagi. Coba, cewek-cewek, nggak usah bingung cari suami. Nggak usah bingung cari bojo. Cari pasangan. Bingung lipstikan. Bingung posting-posting. Tiap hari posting. Ini loh Ruth ini. Gak mejeng, gak posting. Dia kerja. Ya, jadi cewek-cewek kerja baik-baik. Nanti Tuhan akan kirim Boas, ya. Boas akan dikirim. Kalau engkau sungguh-sungguh kerja dengan baik, kata-katamu baik, perbuatanmu baik, hatimu baik, menyiratkan semua yang baik, memancarkan kebaikan dari hidupmu, maka Tuhan akan memberkati. Saya rindu di sini muncul orang-orang yang luar biasa, yang mungkin dulu kata-katanya nggak baik.
Tapi sekarang lewat firman Tuhan biasa digosok tiap kali. Saudara mulai atur kata-kata. Ya. Ada yang, aduh, kok ngomongin nyelekit. Ya. Mulai nek ngomong ojo nyelekit. Ojo nyindir-nyindir. Ya, ditahan itu mulut, katakan kebaikan. Kemarinnya saya ada dalam kelas dan suami istri ini, karena saya lagi nolongin kan, kami di kelas sama-sama nolongin gimana supaya suami istri kalau ngomong itu indah, baik, excellent, top ngomongnya bahasanya. Lalu istrinya bilang gini, Bu, saya ini kan ya ngomong seadanya sama suami saya gitu. Ya, saya kan polos Bu, apa nggak boleh gitu. Suaminya bilang, lang meh dijak, tadi ini ngomong meh pergi, meh dijak terus ngomong, aku kesel, kakiku capek gitu. Ya wes, suaminya ogah. Loh, kalau pacaran dulu piye? Nek ceweknya ngomong, Mas, sikilku loro. Halo, tak pijetane gini. Iya toh. Saini kok jawabane, omong wis siap. Mas sikile anu, kok sikile loro? Ya wis rasa lunga. Loh, jangan ngono. Terus istrinya bales, omongnya wis belajar kata-kata bagus, kok kata-katanya orang ngono. Loh, jangan ngomong gitu juga. Ya, terus suaminya lupa manggil tukang pijet. Ya. Karena mau dipijet kakinya, lupa manggil tukang. Wis toh, tenan toh? Lali kuwi. Loh, jangan ngomong gitu. Mungkin ada pekerjaan lain. Kenapa sih aku bantu ya untuk manggil tukang pijetnya? Ya. Itu kadang-kadang sudah suami istri ini sudah hidup lama bersama. Dulu ada mesem-mesem menjala pondok. Mah. Karepe Kang Mas. Lho apa? Berarti ini ya jana ya kalung mas gitu ya. Nah, tapi nggak usah. Saiki nuntut. Ini ulang tahun. Kalung mas. Oh. Itu suami itu nggak usah dituntut. Kalau istrinya itu mijeti, ya. Pulang-pulang sudah disiapkan makanan yang enak, kesukaannya. Nek butuh air anget dicepake air anget. Saya dulu ingat saudara, seseorang berkata begini, orang tuaku itu, aku melihat ya, kalau bapakku itu pulang kerja, ibuku itu udah nyepake banyu anget sama garam untuk dicelup ke kaki di situ. Wow, saya selamanya ingat waktu itu saya masih remaja gitu. Ingat, wow, luar biasa ya istri yang melayani suaminya. Ya. Istri yang hanya diam saja. Saya pernah juga melihat seorang istri yang tenang, diem saja. Suaminya ini bawa pihak lain itu masuk di rumah, dia diem aja dan berdoa. Hanya berdoa dan tenang saja. Nggak ngungkapke, ngatain dan nyakitin. Nah, suaminya nggak bertobat. Suatu kali suaminya kena penyakit dan Tuhan sendiri yang panggil. Ya, jadi kita jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang nantinya kita sesali selamanya, yang tercatat dalam buku kehidupan kita. Hendaklah kita sak mangkel-mangkeleh, sak anyel-anyeleh,
Ya, terus jaga. Nah, lalu setelah itu keluarkan buah kebaikan seperti Rut ini. Kata-katanya luar biasa. Ya, manis sekali sikapnya. Nggak ditulis parasnya seperti apa. Nggak ditulis bahwa Rut ini seorang yang elok parasnya, perawakannya indah. Nggak seperti itu. Nggak seperti Ratu Esther. Nggak seperti Ribka, Rahel. Tetapi nggak peduli. Mbok parasnya kukulen, ya, bopeng. Tetapi kalau sikapnya baik, seluruh kampung ini perempuan-perempuan sampai nyebar mana-mana. Tahu ini perempuan kualitasnya lebih dari 7 pria. Si Tuhan, mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau menitipkan firman kehidupan bagi kami untuk kami belajar daripadanya. Kami belajar agar kami menghindari kata-kata seperti yang diucapkan oleh para tua-tua yang ada di Yerusalem yang tidak mau bangun tembok. Mereka juga para orang Farisi yang mau percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak mau terang-terangan karena mereka tidak mau dikucilkan. Kami tidak mau hidup kami mencoreng kehidupan kami seperti Michal istri Daud anak Saul, yang dengan kata-katanya dia akhirnya dibuat tidak beranak seumur hidupnya. Kami mau belajar dari Rut yang meskipun tidak punya harapan untuk hidup dengan berkat-berkat jasmani, tetapi dia mau menyangkali dirinya. Dia rela untuk melayani mertuanya yang miskin. Dia rela kepanasan dari pagi sampai sore. Dia rela meninggalkan keluarganya hanya untuk melayani yang dia tidak tahu masa depan. Ajar kami seperti Rut yang selfless. Dengan kata-kata kami yang kami mau perbaharui dari hari ke hari, karena firman yang hidup akan mengubahkan kami semua. Mbak berdoa untuk seluruh keluarga ABC ini dengan semua pemirsa streaming dan YouTube. Aku berdoa untuk semua. Kiranya kita sama-sama menulis buku kehidupan yang indah. Bukan penuh coretan dan rasa malu karena banyak bohongnya. Karena banyak mungkirnya. Karena banyak sekali kebodohan-kebodohan. Karena banyak umpatan. Dan banyak penyesalan. Tetapi ajar kami membalikan sikap kami agar kami menulis buku kehidupan seperti Rut, jujur dengan hidupnya, jujur dengan dirinya, apa adanya, tidak perlu dipandang orang bahwa dia somebody, tetapi dengan kerendahan hatinya Tuhan tinggikan. Mbak berdoa di sini setiap telinga yang mendengar belajar untuk merendahkan diri supaya Tuhan tinggikan pada waktunya. Mbak segel firman ini hamba titipkan ke dalam tanah hati setiap mereka yang mendengarkan firman, supaya mereka boleh berbuah-buah, menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku firman meskipun sulit, meskipun harus keluar uang yang tidak sedikit, tetapi biarlah mereka membayar harganya untuk memperoleh hidup yang kekal dengan buku kehidupan yang luar biasa, sehingga
mereka akan memperoleh upah kekal di sorga dengan tidak kecewa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan Amin.